Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan dua lembaga negara di Indonesia, yakni Bank Indonesia dan juga Badan Pemeriksa Keuangan. Namun sebelum jauh memasuki kepada dua lembaga negara tersebut, alangkah lebih baiknya kita membahas terlebih dahulu terkait dengan latar belakang lahirnya lembaga-lembaga negara di Indonesia. Di mana latar belakang lahirnya lembaga-lembaga negara Indonesia ialah awalnya diprakarsai dari adanya konsep transpolitika yang dipopulerkan oleh Montesquieu di tahun 1689, di mana model transpolitika ini adalah model pembagian kekuasaan yang terbagi atas cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, kiranya model transpolitika ini tidaklah lagi relevan untuk kemudian diterapkan. Mengapa? Karena konsep dasar tes politika yang mengidealkan tiga fungsi kekuasaan negara haruslah dilembagakan masing-masing ke dalam tiga organ negara, di mana satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak boleh saling mencampuri urusannya masing-masing dalam artian mutlak. Nah, kenyataan ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan tidaklah mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain, atau yang lebih kita kenal dengan prinsip check and balances. Faktor lain yang disebabkan oleh tidak lagi relevan konsep transpolitika ini ialah karena adanya perkembangan masyarakat, baik secara politik, ekonomi, sosial budaya, yang mana juga tidak terlepas atau tidak luput daripada adanya pengaruh globalisasi. Di mana perkembangan yang demikian telah kemudian menghendaki struktur organisasi negara menjadi lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat sebagai bentuk daripada pelayanan publik yang efektif dan juga efisien, dan juga demi tujuan mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih maksimal. Hal ini kemudian diwujudkan melalui struktur organisasi negara yang kemudian mengalami perluasan fungsi, yang mana tidak hanya terbatas pada fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Nah, kondisi ini kemudian menyebabkan munculnya lembaga-lembaga negara sebagai bentuk daripada eksperimentasi kelembagaan yang didapat berupa dewan atau konsil, komisi atau commission, komite, badan ataupun otorita yang kemudian dikenal atau disebut sebagai state auxiliary organs atau kemudian yang lebih kita kenal mungkin lembaga negara yang bersifat penunjang. Nah, di mana eksperimentasi kelembagaan tersebut merupakan agenda reformasi yang salah satunya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam perubahan konstitusi inilah terjadi pembentukan dan pembaruan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya ditentukan secara umum maupun rinci. Nah, dua lembaga negara yang telah saya sebutkan di awal, yakni Bank Indonesia dan juga Badan Pemeriksa Keuangan, merupakan bagian atau kategori yang termasuk ke dalam lembaga negara yang bersifat penunjang atau state auxiliary organ. Lalu kemudian kita memasuki kepada materi sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia pertama kali itu di tahun 1827 dan juga sampai 1828. Di mana pada saat itu Raja William I menerbitkan oktroi atau yang lebih kita kenal dengan sebutan hak eksklusif pendirian DJVC Bank untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan koloni Hindia Belanda yang timbul pasca kebangkrutan VOC. Nah, DJVC Bank ini didirikan sebagai perseroan swasta yang memiliki peran sebagai bank sirkulasi dengan hak monopoli menerbitkan dan juga mengedarkan uang, serta sebagai bank komersil yang memberikan jasa keuangan perbankan pada umumnya. Lalu kemudian perjalanan dilanjutkan di tahun 1992, oktroi terus kemudian dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda yang kemudian sampai kepada Oktroi 8 digantikan dengan Undang-Undang DJVC Bank atau DJBWET, di mana DJVC Bank ini diwajibkan meminta arahan dari pemerintahan kerajaan dalam menjalankan kebijakan di daerah koloni. Dan bahkan bukan hanya itu, DJB juga wajib memperoleh persetujuan daripada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk urusan operasional tertentu. Dari segi fungsi, DJVC Bank juga dijadikan sebagai agen fiskal atau pemegang kas umum pemerintahan kolonial. Lalu kemudian di tahun 1952 setelah melewati revisi panjang di tahun 1920 pasca 1922, pemerintah Revolusi Indonesia mengambil alih DJVC Bank dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia. Di tahun 1953,
Kemudian fungsi di Javasid Bank sebagai bank sentral dengan 3 tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan juga sistem pembayaran digantikan oleh Bank Indonesia melalui Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Lalu kemudian di tahun 1968 terbit Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang mana bank sentral ini ialah terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersil. Nah, selain daripada tugas utama bank sentral tersebut, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan untuk mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Lalu kemudian di tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, yang mana ini menjadikan Bank Indonesia sebagai pemelihara kestabilan nilai rupiah. Undang-undang ini juga memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dan terbebas dari intervensi pemerintah ataupun pihak lainnya. Lalu kemudian di tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan sistem keuangan yang kemudian ditetapkan kembali menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 hingga sampai saat ini. Lalu kemudian memasuki kepada kedudukan, tujuan, tugas, dan juga fungsi daripada Bank Indonesia. Di mana ketika kita membahas terkait dengan kedudukan Bank Indonesia, ini tak lepas juga daripada kehidupan struktur ketatanegaraan Indonesia pasca berlakunya era reformasi, yang mana telah kemudian melahirkan lembaga-lembaga negara independen yang bersifat subordinatif dari eksistensi tres politika yang telah saya singgung di awal. Kemudian semakin kompleksnya kegiatan kenegaraan modern dewasa ini, maka semakin banyak pula lembaga ataupun alat perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas ataupun fungsi negara. Alat perlengkapan atau lembaga yang di-create atau dibuat melalui konstitusi seringkali tidak mampu menampung tugas-tugas spesifik yang umumnya membutuhkan independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. Nah, berkaitan dengan hal demikian, lahirlah Bank Indonesia sebagai lembaga auxiliary state yang memiliki peranan sentral dalam perekonomian Indonesia, terutama di bidang moneter, fiskal, dan juga perbankan. Nah, eksistensi bank sentral dibentuk dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum dan menyangkut kepentingan nasional seperti stabilitas harga dan juga perkembangan.